saya Mikaela Olivina dari SD Santa Maria 1 Pekanbaru. Hobi saya bermain sepeda dan membaca buku. Cita-cita saya ingin menjadi dokter bedah karena saya ingin menolong banyak orang. Kali ini saya akan menceritakan cerita rakyat dari daerah Riau yang berjudul Si Lancang. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu di daerah Kampar hiduplah si Lancang dengan ibunya. Mereka hidup dengan prihatin, mengandalkan penghasilan yang minim sebagai buruh tani. Keadaan ini membuat si Lancang berpikir untuk merubah nasibnya dengan cara merantau. Lalu pergilah si Lancang merantau ke negeri orang. Bekerja keras bertahun-tahun lamanya. Perjuangannya tidak sia-sia. Cita-citanya menjadi orang kaya terkabulkan. Ia menjadi saudagar yang memiliki berpuluh-puluh kapal dagang. Akan tetapi, ia lupa dengan ibunya dan janji manisnya dahulu. Pada suatu hari, si Lancang singgah di Kampar. Berita kedatangannya didengar oleh ibunya. Ibunya mengira bahwa kedatangan si Lancang untuk dirinya. Dengan memberanikan diri, ia langsung naik ke kapal mewah si Lancang dan langsung menemui si Lancang dengan ketujuh istrinya. Betapa terkejutnya si Lancang melihat bahwa perempuan yang berpakaian compang-camping ini adalah ibunya. Harapan ibu si Lancang hanyalah tinggal harapan. Rasa malu dan marah tak dapat ia tahan. Ia langsung menemuinya dan berkata, "Lancang, anakku, betapa rindunya hati emak padamu." Mendengar perkataan itu, si Lancang langsung menepis tangan emaknya dan berkata, "Mana mungkin aku punya ibu jelek, miskin, bau sepertimu. Kelasi, usir perempuan gila ini dari kapalku." Dengan perasaan hancur, ibunya pergi meninggalkan semua impiannya tentang anaknya. Sakit hati seperti disayat sembilu. Sesampainya di rumah, hilang sudah akal sehatnya dan kasih sayangnya atas perlakuan buruk yang diterimanya. Ia langsung mengambil pusaka yang dipunyainya, berupa sebuah lesung dan sebuah nyiru. Diputar-putarnya lesung itu dan dikibas-kibaskannya nyiru itu sambil berkata, "Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka itu." Tanpa menunggu lama, Tuhan langsung mengabulkan permintaan ibu si Lancang. Seketika badai topan datang dan menghancurkan seluruh kapal dagang si Lancang. Menurut cerita rakyat setempat, kain sutranya melayang-layang dan jatuh menjadi negeri lipat kain. Di Kampar kiri, gongnya terlempar ke Kampar kanan dan menjadi sungai Ogong. Sementara tembikarnya melayang-layang dan jatuh menjadi pasu bilah. Tongkat bendera kapal si Lancang terlempar dan jatuh di sebuah danau yang dinamakan Danau Si Lancang. Nama-nama tempat itu masih ada sampai sekarang dan dapat kita saksikan. Pesan moral dari cerita rakyat ini adalah janganlah durhaka kepada orang tuamu, apalagi pada ibumu. Berbaktilah kepada orang tuamu, maka engkau akan mendapat pahala. Sementara jika kau durhaka kepada orang tuamu, kau akan mendapat malapetaka.
maka itulah kita harus berbakti kepada orang tua kita. Terima kasih.